Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, agenda kita hari ini yaitu rapat dengar pendapat umum terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat hari ini. Dari meja pimpinan saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Sepakat? Dan ya, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada narasumber hari ini, ya, dua pengacara super senior yaitu Pak Magdir Ismail dan Pak Juniper Girsang, yang pastinya sudah banyak pengalaman asam dan garam dalam penegakan hukum. Ya, kami RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya, Pak Magdir. Jadi sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mohon masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, ya. Jadi di masa reses ini kemarin kami mengunjungi 3 daerah, ya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini. Mungkin kesempatan yang pertama kami persilakan Pak Magdir Ismail. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komisi 3, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehormatan diajak untuk mendiskusikan tentang RUU perampasan aset. Bapak dan saudara-saudara, kita pernah pada tahun 55 ada satu RUU yang disebut secara resmi oleh pihak pemerintah ketika itu adalah RUU tentang RUU Undang Darurat tentang peradilan pidana khusus dan penilikan harta benda. Ada beberapa pasal yang secara tegas terkait dengan bagaimana perampasan aset yang hendak dilakukan. Akan tetapi sayangnya RUU ini tidak pernah dibahas. Jadi begitu disampaikan oleh pemerintahannya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri dari Masyumi dan juga Lukman Wididanata dari PSI, yang lambangnya PSI itu adalah lambang bintang merah. Ya. Nah, apa yang hendak saya sampaikan di sini adalah kalau kita melihat RUU itu memang agak cukup kejam gitu ya. Dalam arti bahwa RUU itu akan merampas apa saja. Bahkan hak untuk diam itu akan dihukum. Sebab semua orang yang terkait dipanggil harus menjawab sesuai dengan permintaan penyidik atau permintaan hakim. Nah, tentu kita tidak ingin dalam RUU perampasan aset yang hendak kita rumuskan ke depan ini tentu tidak akan seperti itu isinya. Karena bagaimanapun juga seperti dikatakan oleh Radruh bahwa hukum itu adalah untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara, kami sudah mencoba menyampaikan prinsip-prinsip RUU tentang perampasan aset ini yang kami akan paparkan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya kira sebelum kejelasan definisi itu mungkin ada satu halaman deh kayaknya, yaitu 5 keputusan perancangan yang harus dijawab oleh RUU. Yang pertama adalah apa yang dirampas dan atas dasar rumusan apa. Ini tentu prinsip yang akan dimuat di dalam prinsip pertama sampai ketiga, definisi keselarasan antara norma dan asas legalitas. Kemudian yang kedua, bagaimana dibuktikan dan siapa yang menanggung beban pembuktian. Jadi menurut hemat kami ini sangat penting, jangan sampai dikatakan bahwa beban pembuktian adalah pada orang yang asetnya hendak dirampas. Ini prinsip keempat sampai kelima. Kemudian prinsip selanjutnya, siapa yang
mengawasi kewenangan ini. Ini prinsip 6 sampai 9, kontrol yudisial, pembekuan imunitas daluarsa dan kerjasama, termasuk kerjasama internasional. Kemudian yang keempat, siapa yang dilindungi apabila terjadi kekeliruan. Prinsip 10 sampai 16, karena ini terkait dengan proporsionalitas, pihak ketiga, hukum acara, dan tentu saja putusan bebas. Kelima, apa yang terjadi setelah aset dirampas. Prinsip 17 sampai 22 dan usulan tambahan hasil pelaporan, pengelolaan, dan ganti rugi. Bapak dan saudara-saudara, ini kejelasan definisi sebagai landasan, ini prinsip pertama, ya, bahwa jenis aset mendefinisikan secara tegas jenis aset yang dapat dirampas, termasuk hasil, objek, atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini penting karena menurut KUHP kita inilah prinsip-prinsip dasar tentang perampasan atau penyitaan dan seterusnya. Kemudian adanya tentang syarat perampasan. Kejelasan keadaan nyata perampasan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana tetap. Alasan patut diduga terkait dengan tindak pidana harus dikesampingkan. Artinya bahwa di sini syarat perampasan itu memang betul-betul ada bukti permulaan, bukan praduga bersalah. Ya, tetapi kita harus tetap menggunakan praduga tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai tujuan dari kejelasan definisi ini adalah mencegah pemindahan aset melalui sistem keuangan formal, menyediakan mekanisme pengembalian melalui hukum acara yang universal, serta menjaga nilai ekonomi aset. Selanjutnya, kami bicara tentang rincian aset yang perlu dipisahkan. Bapak dan saudara-saudara, yang harus kita lihat adalah hasil langsung, yaitu uang suap atau dana yang dijarah. Ini perlu kejelasan terkait terutama berhubungan dengan bukti permulaannya. Kemudian yang kedua, hasil tidak langsung, bunga, dividen, sewa, dan kenaikan nilai. Ini tentu juga mesti dilihat dan diatur secara baik. Kemudian yang ketiga, aset yang berubah bentuk. Dikonversi atau dicampur dengan harta yang sah. Ini juga mesti ada perlindungan terhadap harta yang sah ketika sudah dicampur. Yang keempat adalah sarana dan instrumen. Alat yang dipakai melakukan kejahatan. Ini saya kira sama dengan dalam hukum acara pidana kita. Alat itu bisa disita dan bisa dirampas. Kemudian yang kelima, aset pengganti. Nah, untuk perampasan berbasis nilai. Ini saya kira perlu dipikirkan secara baik. Seandainya ada aset-aset yang sudah digunakan oleh orang yang menggelapkan aset, maka harus ada aset pengganti yang dilindungi oleh undang-undang. Pertama-tama, saya sangat mengapresiasi sekali ya, kedua dokumen ini memberikan pandangan dan juga presentasi yang tadi telah disampaikan. Yang paling pertama ini soal RUU perampasan aset ini, entah namanya nanti menjadi perampasan aset atau pemulihan aset atau apapun, tapi setelah mendengar penjelasan saya menjadi tergelitik. Karena di dalam usulan reformulasi punyanya Pak Junifer dikatakan perampasan aset dan seterusnya bla 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 yang merugikan keuangan negara. Kalau cuman keuangan aja maka substansi asetnya menjadi sempit, sementara kan bukan cuman keuangan negara saja. Itu yang pertama. Jadi aset is aset keseluruhannya, aset negara. Yang kedua adalah kerugian negara. Ini dalam pemaknaan yang lebih luas. Saya menjadi butuh masukan lebih dari kedua Bapak. Negara yang dimaksudkan ini negara sebagai penyelenggara negara atau negara dalam pengertian yang luas sebagai satu negara di mana rakyatnya juga ada. Kalau cuman terjadi kerugian negara, kalau kita konstatasi dengan pandangan-pandangan lebih lanjut misalnya di halaman 8 punyanya Pak Junifer, maka positioning terhadap halaman 8 ini, kerugian bukan cuma ada di negara tapi ada juga di rakyat. Rakyat saja yang mungkin tidak bersuara. Contoh kecil Pak, misalnya tindak pidana karena narkotik, misalnya. Di sini Bapak memasukkan ya,
mestinya juga dimaksudkan subjek-subjek yang dirugikan ini kan juga termasuk rakyat. Misalnya tentang lingkungan, masyarakat adat ikut masuk di sana juga. Jadi mungkin ada satu penjelasan definisi tentang negara sehingga semua pihak yang dirugikan mendapatkan seluruh manfaat outcomes terbaik dari undang-undang ini. Jadi bukan cuma negara yang berhak merampas atau mengambil alih bagian-bagian yang dianggap merugikan. Tetapi saya kasih contoh misalnya, undang-undang narkotik. Rakyat yang korban. Sehingga nanti di dalam tata cara pengelolaan nanti di belakang yang berkaitan dengan komite, bukan saja urusannya dengan negara, tapi urusannya dengan rakyat, misalnya restitusi untuk rakyat. Kemudian ganti rugi atau kompensasi untuk masyarakat adat, dan seterusnya. Ini Cakrawala ini membangun satu pandangan yang lebih luas ya, ketika kita bicara negara, sehingga ketika negara saja terganggu Pak, negara saja merasa ada bagian-bagian yang dia merasa harus dikembalikan kepada negara dalam pengertian baik itu keuangan negara maupun aset negara, baik fisik maupun non fisik misalnya. Rakyat pun demikian, berkaitan dengan yang telah dirampas oleh pihak-pihak yang telah melakukan illicit activity terhadap aset yang dia terima, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, terlihat maupun tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan proses penyitaan. Ini sangat menarik sekali. Di paparan kedua Bapak ini tadi saya coba lihat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini dipunyanya Pak Madril, ya, berkaitan dengan konsolidasi bentuk perlindungan. Yang pertama, rincian jenis aset yang dipisahkan. Ada 5 bagian yang Bapak jelaskan. Tetapi kemudian yang cukup mengganggu saya, aset yang tidak terbukti pernah berada dalam penguasaan seseorang tidak dapat dirampas darinya. Bapak mungkin bisa tolong perdalam ini Pak. Karena yang dimaksudkan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu terjadi pengalihan penguasaan aset dari satu pihak ke pihak yang lain ke pihak yang lain, sehingga jejak kepemilikan awalnya hilang. Ini ada satu proses kejahatan keuangan yang cukup amat sangat luar biasa. Sehingga terhadap statement Bapak ini mungkin kita butuh pandangan secara akademik yang lebih tajam lagi dan secara hukum. Yang berikut ini berkaitan dengan halaman 7 punyanya Pak Junimat. Iya, Pak Junifer, sorry. Hampir sama. Antara pasal 1 dengan penjelasan yang di bagian belakang tentang komite pengelolaan aset yang Bapak sampaikan terjadi kontradiktif yang sangat tajam. Karena di pasal 1 yang berkaitan dengan definisi komite pengelolaan aset hanya disebut sebagai forum koordinasi. Kalau cuma forum koordinasi guna apa? Kita ingin membentuk satu forum komite pengelolaan aset yang sifatnya independen, yang sifat appraisalnya itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dapat mengeluarkan satu hasil appraisal yang betul-betul profesional, betul-betul masuk akal dan objektif seperti itu. Sehingga saya kira ini mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Yang berikut untuk pasal 8 Pak Junifer, ini berkaitan dengan bagian perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi apa saja. Hari ini ketika saya duduk Pak, persoalan yang paling mengemuka masuk di Komisi 3 belakangan ini adalah tindak pidana digital crime yang tidak masuk di sini. Sementara tindak pidana digital crime mulai dari kripto, kemudian judi online, scamming online dan seterusnya, termasuk perdagangan orang dan sebagainya, semuanya ada belakangan ini pada tindak pidana kejahatan digital atau digital crime yang tidak masuk di dalam kategorinya tindak pidana yang Bapak paparkan. Sehingga saya kira terhadap bagian-bagian ini juga mungkin menjadi perhatian bersama kita yang ada di Komisi 3. Nah, kemudian lanjut ke halaman 10 ini menjadi menarik ya. Di halaman 10 pada pasal 7 awal
terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian saya punya pertanyaan, Pak. Hanya tertinggal pasal A. Bisakah secara hukum di dalam poin 1 pasal 7 ayat 1 ini, tersangka itu bisa saja tidak meninggal dunia, bisa saja tidak melarikan diri, bisa saja tidak sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, orangnya ada. Tetapi oleh sistem mengalami impunitas yang dalam jangka panjang. Impunitas dalam pengertian kebal hukum, Pak. Terhadap proses kebal hukum ini masuk di bagian mananya. Dan di dalam proses penegakan hukum, impunitas ini yang berkali-kali kita hadapi. Orang korupsi begitu banyak, diputus hanya 1 tahun dengan denda hanya sekian gitu loh. Beda dengan orang yang nyuri ayam, orang yang nyuri salak, dan seterusnya. Jadi ini mohon satu pandangan hukum dari Pak Junifer, sehingga ada kejelasan satu bagian yang berkaitan dengan proses impunitas. Orangnya ada tapi tidak bisa disentuh hukum. Iya, faktanya ada, semuanya ada. Iya. Yang berikut, ini juga mendapat pandangan dari kedua Bapak ya. Saya minta pandangan dari kedua Bapak. Bahwa di dalam RUU perampasan aset ada penjelasan setelah mendapat izin dari pengadilan. Usulan reformulasi punyanya Pak Medril juga hal yang sama terhadap putusan pengadilan ini. Baik dengan putusan pengadilan maupun tanpa putusan pengadilan. Pertanyaan saya, kalau sudah dengan putusan pengadilan, apakah masih bisa disebut perampasan aset? Maka kita harus pertegas terhadap proses in rem ini. Artinya negara melawan aset ini. Bahwa kalau negara melawan aset, kan artinya terlepas pisah dari subjek pemilik belong to yang mungkin sementara dalam proses pidana itu, Pak Junifer atau Pak Medril, sehingga kami butuh kejelasan. Kalau mau melakukan pemulihan di depan misalnya tanpa menunggu putusan pengadilan, maka pertanyaannya apakah masih layak kita memasukkan sebelum atau sesudah putusan pengadilan? Mestinya diikutkan saja dengan mekanisme proses perampasan aset dilakukan karena ada sejumlah persyaratan-persyaratan yang memenuhi. Ini debatable dari waktu ke waktu, mungkin butuh penjelasan dari kedua Bapak berkaitan dengan masih dibutuhkan putusan pengadilan atau tidak perlu sama sekali. Dan yang terakhir berkaitan dengan punyanya Pak Medril, ya Pak Madril, ya Ismail, untuk keselarasan dan konsolidasi dengan undang-undang lain. Berkaitan dengan bentuk perlindungan dan ada tenggat waktu. Bapak memberikan catatan perbedaan tenggat waktu ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang perlu dijawab oleh rancangan undang-undang ini. Kenapa dia menimbulkan ketidakpastian? Karena uang waktunya ada yang 14 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan. Yang dimaksudkan dengan tidak pasti karena kurun waktunya yang berbeda, ataukah yang dimaksudkan dengan tidak pasti tata caranya yang berbeda dalam 14 hari itu dan 3, misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan, ada yang tidak dinyatakan sama sekali. Ataukah menurut Bapak semua yang berkaitan dengan proses perampasan aset dibuat flat saja karena namanya sudah terkategori perampasan aset misalnya? Kami butuh pandangan dari kedua Bapak soal itu. Dan yang paling terakhir berkaitan dengan komite pengelolaan aset. Saya sangat setuju sekali bahwa komite pengelolaan asetlah yang melakukan mulai dari appraisal, kemudian listing, kemudian melakukan apakah terjadi depresiasi atau apresiasi, bahkan misalnya tanah, bahkan terjadi apresiasi ya, karena semakin waktu harga tanah semakin naik dan seterusnya. Ada sedikit catatan dari Bapak yang menyatakan bahwa yang bisa dilelang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Mengapa harus ada persyaratan? Bisa saja barang dilelang untuk kepentingan pendapatan negara. Karena kalau barang masih berbentuk barang tanpa uang, aset tidak berbentuk nominal keuangan, tidak terjadi pertambahan revenue bagi negara. Maka
Kami ingin mendapatkan penjelasan, bisakah tanpa persyaratan tadi dalam kepentingan pertambahan revenue bagi negara, pendapatan bagi negara, pelelangan bisa dilakukan terhadap aset-aset strategis yang dianggap penting untuk kepentingan APBN bagi kepentingan rakyat banyak. Ini menjadi catatan perhatian saya di pagi atau siang hari ini. Saya kira ini beberapa catatan dari saya. Sekian dan terima kasih.